Cuaca makin sulit ditebak. Pagi bisa dingin, siang tiba-tiba panas terik. Di tengah perubahan iklim seperti ini, tubuh dituntut untuk tetap kuat. Apalagi untuk anak muda yang harus terus bergerak. Anak muda hari ini punya banyak peran. Belajar, organisasi, komunitas, proyek sana-sini. Energinya ditarik ke banyak arah. Tapi tetap harus aktif, hadir, dan perform. Bahkan yang sudah mulai berbisnis harus lebih sigap lagi. Mobilitas tinggi, keputusan cepat, dan tubuh yang gak boleh mudah tumbang. Tapi bagaimana kita bisa tetap kuat melalui semua itu? Sekarang ada Vitago. Vitago, stay fit and go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat HNI, apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik ya. Gimana nih wishlist kamu di akhir tahun ini? Apakah sudah tercapai atau belum? Kalau misalnya belum, mungkin kemarin-kemarin kamu kurang fit nih. Dan pas banget hari ini akan ada rangkaian acara launching produk terbaru dari HNI, yaitu Vitago. Dipandu oleh saya, Tiara Salsabila, selaku Master of Ceremony. Dan nantinya sahabat HNI akan ada berbagai rangkaian acara yang seru dan tak kalah untuk kita saksikan bersama. Yang pertama nanti akan ada acara seremonial launching produk baru Vitago. Yang berikutnya akan ada diskusi ringan bersama HNI muda dan akan ada sesi games yang pastinya seru sekali. Berikutnya juga akan ada pemaparan produk knowledge. Dan untuk itu, sahabat HNI, berikutnya kita akan saksikan bersama seremonial launching produk baru yaitu Vitago yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Ihsan selaku perwakilan dari manajemen HNI. Dengan mengucap bismillah, hari ini kami memperkenalkan Vitago, suplemen multivitamin dengan formula khusus untuk menjaga tubuh tetap terlindungi selama seharian. Vitago, stay fit and go! 3, 2, 1. Kenapa lemes banget sih? Iya nih, akhir-akhir ini gampang capek dan sakit. Oh, tenang. Minum Vitago aja. Multivitamin yang bisa bantu naikin stamina dan imun lo. Vitago, suplemen multivitamin yang diformulasikan dengan berbagai ekstrak buah, sayur, dan herbal. Kaya antioksidan dan nutrisi penting untuk bantu menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan imun, dan melindungi tubuh sehingga kuat beraktivitas seharian. Vitago, stay fit and go! Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerja keras seluruh tim, hari ini HNI resmi meluncurkan Vitago, suplemen multivitamin berbahan alami yang hadir sebagai jawaban atas tantangan kesehatan masyarakat saat ini. Di tengah perubahan cuaca yang tidak menentu, tingginya paparan polusi, serta gaya hidup yang serba cepat, sistem imun kita sering kali menurun tanpa kita sadari. Kehadiran Vitago menjadi tujuan HNI untuk memperkuat ketahanan tubuh keluarga Indonesia dengan optimal. Kami berharap Vitago dapat menjadi pendamping harian yang aman, nyaman, dan dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Semoga produk ini menjadi bagian dari upaya besar kita menjaga kesehatan, meningkatkan produktivitas, dan membantu masyarakat tetap kuat untuk menghadapi lingkungan yang tidak pasti. Vitago adalah bentuk komitmen HNI dalam menghadirkan produk berbahan alam yang teruji ilmiah, aman, dan bermanfaat nyata untuk penjagaan daya tahan tubuh atau imun tubuh. Vitago diformulasikan dengan madu sebagai base, diperkaya dengan ekstrak meniran, kunyit, herbal, serta buah seperti rosella, spirulina, zaitun, sirsak, blueberry, hingga sari kurma. Seluruhnya bekerja sebagai antioksidan dan imunomodulator untuk menjaga tubuh tetap sehat,
dengan paparan radikal bebas yang ada di setiap hari. Kami berharap Vitago dapat membantu masyarakat Indonesia memperkuat fungsi imun secara alami, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Semoga Vitago bisa menjadi sahabat kesehatan dan ikhtiar untuk menjaga tubuh tetap fit di kondisi apapun. Vitago, stay fit and go! Vitago, stay fit and go! Selamat datang di diskusi ringan bersama HNI Muda. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang dunia Gen Z yang serba gedebak-gedebuk, yang serba dar-der-dor. Apalagi di era yang cepat, di rutinitas padat juga saat ini. Dan kadangkala Gen Z itu suka lupa juga nih buat menjaga kesehatannya. Tentunya dipandu kembali oleh saya, Tiara Salsabila, selaku Master of Ceremony yang nantinya akan memandu jalannya sesi diskusi kita. Dan saya tidak sendiri sahabat HNI, di sebelah kanan saya sudah ada perwakilan dari tim Product Development HNI, yaitu Mas Fikar. Halo Mas Fikar. Halo Mbak Tiara, halo teman-teman. Halo. Gimana nih kabarnya Mas Fikar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Mbak. Alhamdulillah sehat luar biasa. Energi Gen Z-nya nih sangat-sangat membara pastinya ya Mas Fikar. Harus banget. Dan tentunya sahabat HNI, saya dan Mas Fikar lagi-lagi tidak berdua saja. Sudah ada 4 orang perwakilan dari Gen Z dengan latar belakang yang berbeda. Dan kita sapa terlebih dahulu. Halo teman-teman semua. Halo. Hai. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. 1 sampai 10 energinya berapa? 11. Wih, 11 ya, sangat banyak, sangat luar biasa ini ya. Dan tentunya sahabat HNI tak abdol, tak lengkap kalau kita tidak berkenalan. Jadi terlebih dahulu kita akan dengarkan perkenalan diri tentunya dari sahabat-sahabat Gen Z ini. Halo Kak Tiara, Halo. halo sahabat-sahabat TNI semua. Nama Zikri. Sekarang aktivitas saat ini kayak Gen Z pada umumnya aja sih Kak. Apa Kerja tuh? healing aja. Oh, kerja healing. Cuma kebetulan. yang lagi nggak biasa tuh sekarang lagi sering lari sih. Wah, Ya mungkin seminggu bisa 2 kali lah. seminggu bisa 2 kali lari ya. Lari olahraga kan Kak? Iya olahraga Oh iya, dong. bukan lari dari kenyataan ya? Ya, Oh, lari dari ini. deadline kayaknya. Lari dari deadline, aduh. Oke, nah di sebelahnya Kak Zikri juga sudah ada Kak Nakia. Halo Kak. Halo Mbak, halo teman-teman semuanya. Nama aku Nakia. Untuk aktivitas harian aku, biasanya aku bekerja sih. Cuman kadang beberapa kali aku juga olahraga, salah satunya adalah Pilates. Terima kasih Kak Nakia. Dan beralih kembali nih, sudah ada Kak Salma. Halo Kak. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Salma. Aku mahasiswi yang lagi aktif di semester 5. Dan tentunya di sebelahnya Kak Salma ada juga Kak Amira. Kak Amira boleh nih perkenalkan kepada sahabat HNI. Halo sahabat-sahabat HNI, perkenalkan nama aku Amira. Jadi kalau ditanya kesibukannya apa, namanya Gen Z ya, kita multitasking, banyak banget kerjaannya yang sebenarnya sok sibuk ya. Tapi kalau aku saat ini sedang bekerja di salah satu perusahaan AI dan juga sambil mendirikan usaha dan juga ambil beberapa proyek riset. Nah di proyek riset ini aku dituntut untuk pergi ke titik-titik di Indonesia yang jadi belakangan ini terbang ke sana yang selisihnya hari gitu ya. Wah. Bisa jadi luar biasa sih aktivitas selama beberapa bulan ini. Wah, berarti sangat padat sekali. Dan dari keempat ini sahabat HNI sangat-sangat dar-der-dor gitu ya aktivitasnya itu dan multitasking pastinya. Dan tentunya sahabat HNI, hari ini kita akan ngobrolin, kita akan membahas terkait dunia Gen Z, yaitu rendahnya kepedulian anak muda terhadap kesehatan. Namun kita akan mengemasnya tentunya dengan sesi yang santai, yang chill ya kalau anak muda nih sekarang. Dan kita sama-sama merasakan kakak-kakak bahwa aktivitas itu saat ini makin padat. Terus juga kita ada di kondisi yang mana gampang capai, kurang tidur, sampai akhirnya kita drop. Nah, kalau misalnya kita masuk nih ke obrolan pertama, sebelum kita ngulik secara dalam, kakak-kakak nih semua ya, setuju nggak sama satu pernyataan ini? Pernyataannya itu Gen Z itu sibuk banget, tapi kadang lupa buat jaga stamina dan imun.
Nah, kalau dari kakak setuju apa enggak nih? Setuju banget. Setuju semua. Setuju banget. Setuju semua ya Mas Fikar. Setuju. Setuju semua. Kalau Kak Zikri sendiri aktivitasnya itu lagi aktifnya di apa aja? Atau mungkin tadi sempat singgung lari, boleh diceritain Oh nih? ya, boleh. Ya, jadi emang sekarang lagi lumayan sering lari ya, mungkin perkiraan seminggu tuh bisa 2-3 kali, Mbak. Wow. Jadi ya alhamdulillahnya punya temen yang emang seneng lari gitu, jadi diajak terus, nah itu satu. Nah kemudian juga sekarang udah punya anak nih sekarang, nah itu Alhamdulillah. pengennya tuh tiap weekend ngajak keluar, karena kan kerja terus ya Senin sampai Jumat ya. Cuma apa ya, ngajak keluar yang nggak nguras dompet, jogging aja. Oh gitu. Jadi diajak Ya, salaman dulu, Mas. Iya, oke. Diajak lari aja tuh anaknya, cuma ya masih di stroller kan belum bisa jalan. Nih ya, jadi seminggu tuh bisa sampai 2 kali, kadang sampai 3 kali lah. Jadi memang lumayan. Cuma memang kalau ngomong soal kendalanya Mbak ya, karena mungkin lumayan sering, lumayan intens gitu. Nah itu tuh ngaruh ke imun. Kadang misalkan seminggu 2 kali, di weekend sekali, di weekday sekali, di weekend sekali. Iya. Nah yang di weekend ini pas yang kedua kalinya itu pulang jogging, rasanya tuh mulai rada-rada demam gitu, mungkin karena kecapean ya, mungkin imunnya kena gitu. Dan kadang juga pengen lumayan lama gitu kelilingnya, jalan-jalannya, tapi stamina tuh nggak kuat gitu, jadi akhirnya cuma bisa sebentar, akhirnya langsung pulang gitu. Nah mungkin jadi kendalanya 2 itu sih, bisa di imunnya kena, di stamina-nya juga jadi kurang. Nah, dan di sini juga kan sudah ada Mas Fikar nih. Kita akan menggali juga nih Mas Fikar terkait cerita, dan tadi juga Kak Zikri ceritain gitu ya. Kok ada sih penyebab-penyebabnya, padahal Kak Zikri ini suka banget olahraga, berenergi gitu, bisa fit. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu, Mas? Makasih Mbak Tiara. Jadi menarik teman-teman kalau kita ngelihat di Mas Zikri ini ternyata dari kesibukan kerja masih nyempetin waktu 2-3 kali gitu ya. Iya. Pergi olahraga. Kalau kita kupas, sebenarnya poin utamanya adalah sore ini aku ada siapin slide. Jadi sebelum kita hari ini ketemu, aku tuh udah riset teman-teman. Riset dengan backgroundnya teman-teman, ternyata apa sih yang menjadi masalah di luaran sana, kemudian apa yang menjadi solusinya. Yang kita bisa lihat pertama, Mas Zikri ini adalah salah satu orang bekerja di sisi lain dia juga olahraga 2-3 kali. Terus yang kedua, stamina-nya cepat habis. Oke, ini artinya masalah yang biasa umum dialami untuk teman-teman yang olahraga lari ya. Terus yang ketiga, kurang berenergi setelah latihan. Sama yang terakhir adalah dia nyeri otot. Sempet nyeri otot nggak, Mas? Iya, beberapa kali sih. Nah, jadi di luar sana juga karena intensitas olahraganya yang tinggi, kemudian tidak diselingi dengan istirahat ataupun nutrisi, itu menjadi masalah, teman-teman. Kalau kita lihat, Mbak Tiara, teman-teman, ternyata kalau kita kupas permasalahan utamanya adalah karena diakibatkan oleh cadangan energi yang menipis. Kenapa? Karena ketika glikogen di otot, kalau kita bahas sedikit klinis nggak apa-apa ya teman-teman ya. Cuman mungkin kita ngejelasinnya lebih simpel dan mudah aja. Jadi glikogen yang diproduksi itu akan berkurang sehingga latihannya yang tidak dijeda dengan istirahat akan berpengaruh kepada performa energi dan stamina. That's why tadi Mas bilang, kalau misalnya stamina akhir-akhir ini, akhir-akhir ini cenderung turun. Iya, betul. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat teman-teman, oksigen di otot itu berkurang. Karena orang-orang olahraga itu butuh namanya oksigen yang cukup. Dengan apa? Dengan energi. Otomatis ketika nggak ada energi, nggak ada oksigen cukup, akan terjadi masalah. Kalau kita lihat, ternyata sel darah merah yang bawa oksigen itu ke otak ataupun ke jaringan tubuh, itu ketika kelelahan gitu ya, bahan bakarnya akan terganggu. Artinya di sini yang kita perlu perhatikan adalah kita butuh namanya nutrisi. Terus yang ketiga adalah radikal bebas. Jadi radikal bebas itu penting juga Mbak Tiara. Kalau kita lihat, ternyata radikal bebas itu diproduksi dan terpapar kita setiap hari. Artinya di sini kita perlu namanya antioksidan. Ketika antioksidan itu tidak dalam kapasitas yang cukup di tubuh, efeknya akan apa? Akan stres oksidatif atau malah tubuh akan selnya akan rusak, kemudian proteinnya rusak, kemudian aktivitas kita terganggu, performa terganggu gitu. Kayak gitu teman-teman mungkin. Kalau dari Kak Zikri sendiri nih, bagaimana cara mengatasinya setelah tadi menghadapi berbagai tantangan itu? Ya.
Jadi paling yang pastinya jaga pola makan, jaga pola tidur. Kemudian karena aku konsumen HNI juga, ya pastinya minum produk-produk HNI kayak Adul Multivora, HNI Health, terus suplemennya juga kayak Gamat, Spirulina. Nah, cuma alhamdulillahnya berkesempatan juga nih bisa nyobain produk barunya HNI, nah itu Vitago. Nah itu mumpung ada Mas Fikar mungkin ya bisa ditanya ya. Nah itu sebenarnya cocok nggak nih yang udah saya minum nih Vitago sama keluhan saya tadi dari imun sama dari staminanya, itu emang cocok nggak? Oke, kasih Mas Zikri ya. Jadi dari permasalahan yang udah kita jelasin sini, jadi kalau teman-teman bisa lihat di slide belakang gitu ya. Jadi Vitago ini mempunyai bahan-bahan yang memang dibutuhkan untuk masalah pelari. Contohnya adalah kalau kita lihat di sini ada madu dan sari kurma. Seperti teman-teman lihat bahwa madu dan sari kurma ini adalah salah satu bahan yang dikombinasi memang secara sederhana bisa menjaga energi tubuh untuk tetap bisa efektif. Terus yang kedua ada spirulina. Karena spirulina ini menarik adalah kalau kita lihat spirulina ini kan kandungan proteinnya tinggi, sekitar 60-70%. Mungkin akan mengarah ketika orang-orang olahraga itu butuh oksigennya kurang, tapi dengan adanya spirulina dia akan membantu untuk sirkulasi oksigen. Sehingga apa? Sehingga energinya tetap terjaga. Karena tubuh teman-teman itu butuh namanya oksigen dan nutrisi. Jadi penyalurannya dengan oksigen. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kunyit. Karena tadi lagi-lagi beberapa orang olahraga itu terjadi inflamasi. Nah, inflamasi inilah yang memang perlu direspon dengan bahan kunyit, salah satunya kandungan kurkuminoid. Di mana kandungan kurkuminoid sebagai antiinflamasi itu sendiri, dia akan membantu mempercepat pemulihan dari orang-orang pasca training. Itu menjadi poin penting sih teman-teman. Wah, menarik sekali sahabat HNI dan terjawab ya Kak Zikri ya. Betul. Rasa puasnya dan juga ternyata memang ada bahan-bahan yang dibutuhkan oleh kita semua selaku Gen Z ya sahabat HNI. Setelah dari Kak Zikri, sahabat HNI, kita beralih nih ke Kanakia. Kanakia, boleh nih di-spill, diceritakan aktivitas pilatesnya atau mungkin saat menjalani aktivitas tersebut pernah nggak Kak Nakia tiba-tiba badannya drop ataupun tiba-tiba rasanya capek banget? Silahkan Kak. Oke, sebenarnya gini, aku itu kan sekarang lebih banyak aktivitasnya bekerja ya. Nah, tapi kadang dalam sela pekerjaan aku ngerasa aku suka sakit punggung. Oke, Akhirnya aku mencoba untuk mengikhtiarkan diri untuk berolahraga sebagaimana Mas Zikri gitu ya. Nah, cuman karena aku perempuan, aku ngerasa olahraga yang pengennya yang santai-santai gitu ya. Akhirnya aku mengikhtiarkan untuk olahraga pilates. Nah, tapi beberapa hari-hari yang lalu nih, aku ngerasa ketika aku pilates itu badan aku tuh mudah banget drop. Oke. Jadi ketika aku berolahraga, aku ngerasa nafasnya itu nggak stabil dan beberapa gerakan yang seharusnya itu mudah, malah jadi kerasanya tuh berat banget buat aku lakuin gitu ya. Akhirnya ini sempat mempengaruhi ritme olahraga aku yang nggak stabil gitu sih. Berarti dari aktivitas yang harusnya mudah ya Mas Fikar, yang sudah rutinitas, tapi ternyata ada efek-efeknya tidak nyaman gitu. Tadi badannya drop, terus juga napasnya gitu ya Mbak. Gimana caranya Kanakia untuk recovery-nya gitu Kak saat pilates tersebut? Oke, yang pertama sebagaimana Mas Zikri lagi, karena itu memang kunci banget sih sebenarnya untuk mengatur pola tidur, pola makan gitu ya. Nah, cuman aku ngerasa pada saat itu aku kekurangan semacam multivitamin yang memang dia itu sifatnya udah terkandung dalam sebuah sebuah produk gitu ya. Sampai akhirnya sempat dikasih nih sama Mas Fikar produk namanya Vitago. Nah, ketika aku cobain Vitago, ternyata badan aku itu jadi nggak mudah lelah. Dan yang paling penting adalah ketika aku berolahraga, aku ngerasa pernafasannya jauh lebih stabil. Dan ketika aku bangun keesokan harinya, badan aku tuh jauh lebih fresh. Dan yang paling terpenting ketika recovery, aku ngerasa recovery-nya itu jauh lebih smooth sih. Dan akhirnya itu bisa membalikan ritme olahraga aku tuh jadi lebih normal. Wah, jadi keren sih. Menarik banget ya Mas Fikar, tadi rutinitas yang sempat tidak stabil. Betul. Setelah mencoba Vitago ternyata jadi stabil kembali. Ini mumpung ada Mas Fikar lagi ya, karena Kia nih kita kulik lebih dalam. Sebenarnya Kak Fikar, Mas Fikar, kenapa orang itu bisa kehabisan energi? Itu yang pertama tuh. Lalu yang keduanya,
sebenarnya nutrisi apa yang penting untuk tubuh sehingga tubuh itu bisa pulih lagi, hingga recovery-nya cepat lagi. Siap. Aku izin menjelaskan teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di slide teman-teman, ternyata yang aku rangkum dan aku riset juga di bagian produk itu melihat keluhan orang-orang yang pilates, ternyata beberapa kita lihat biasa pilates itu cenderung konsistensi untuk pelatihan olahraga yang membutuhkan energi juga. Nah kemudian kedua adalah tadi permasalahan Mbak Nakia, cepat lelah, stamina-nya turun, kemudian gerakannya mudah jadi berat, padahal mudah ya gerakannya ya. Betul. Nah terus progres latihannya jadi terhambat. Nah ini kata kuncinya sebenarnya kalau kita lihat lagi disebabkan oleh beberapa poin. Ada 4 sih yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah energinya menurun karena ternyata latihan pilates ini butuh energi yang stabil sehingga gerakannya bisa terkontrol lebih baik. Kemudian yang kedua adalah kapasitas aerobiknya harus cukup. Apa itu artinya? Oksigen yang tersalurkan ke seluruh tubuh itu harus cukup. Artinya kandungan-kandungan entah produk, entah istirahat itu bisa juga memulihkan kondisi kapasitas aerobik yang kurang. Kemudian yang ketiga adalah pemulihannya lambat. Kenapa? Karena tanpa antioksidan yang cukup, ternyata otot-otot kita yang sudah rusak tadi ternyata nggak bisa cepat pulih. Mungkin Mbak Nakia kurang istirahat, di satu sisi juga nggak punya produk yang sedang digunakan. Itu adalah satu masalahnya. Nah kemudian yang keempat adalah inflamasi otot, lagi-lagi inflamasi. Karena namanya olahraga, kaitan eratnya adalah otot akan dirusak. Nah ini makanya pentingnya kita untuk sadar dan tahu betul bahwa produk-produk yang bisa menjadi alternatif pilihan untuk mengatasi inflamasi ini jadi baik. Salah satunya adalah mungkin solusi dulu kali Kak ya? Iya, solusinya nih. Oke, kalau kita lihat solusinya adalah ternyata di Vitago itu mempunyai 3 tujuan penting untuk kondisi masalah orang-orang pilates. Yang pertama adalah energi booster ya. Energi booster di sini adalah dengan kandungan madu, sari kurma, stevia. Ini 3 komponen yang luar biasa saling menyatu untuk tadi sebagai sumber energi yang dengan mudah menjaga konsistensi gerakan orang pilates. Oke, terus kemudian yang kedua ada oksigen support. Dari mana? Tadi dari spirulina, karena spirulina ini akan meningkatkan kapasitas volume oksigen sehingga oksigen akan mudah tersalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga adalah antiinflamasi, di mana antiinflamasi ini teman-teman dengan kandungan kurkuminoid gitu ya, kalau kita lihat itu sebagai agen yang bisa membantu untuk sebagai menurunkan namanya kalau klinis itu sitokin proinflamasinya yang turun. Jadi sehingga orang-orang inflamasi bisa pulih lagi, begitu kali ya. Jadi cakupannya bahan-bahan ini emang sudah di-set berdasarkan segmen orang yang olahraga, Mbak. Wah, begitu. Sangat keren sekali dan memang sudah terbukti juga ya, Kak Nakia. Dan mumpung ada Mas Fikar kembali nih, Kak Nakia boleh memberikan pertanyaan ataupun bertanya-tanya lebih detail terkait produk Vitago ataupun terkait tips dan triknya. Oke, nah sebenarnya karena Vitago ini produknya baru aku coba ya Mas Fikar. Sebenarnya Vitago itu aman gak sih untuk kita minum setiap hari gitu ya? Melihat aktivitas aku juga yang cukup padat, bisa dibilang ingin kerja terus ingin olahraga. Jadi kadang melihat kandungannya juga yang cukup bagus gitu. Aku jadi penasaran, itu aman gak sih untuk aku minum setiap hari? Kalau ditanya aman, semua produk ini kayaknya aman. Wah, Masya Allah. Cuma di sini adalah poinnya kita ingin menjaga dari yang aman tadi konsisten untuk kita pertahankan sebenarnya. Jadi dengan kandungan Vitago 14 ekstrak tumbuh-tumbuhan dan buah, itu kita jaga konsistensi dari kandungan metabolitnya sehingga walaupun dia ini multivitamin tapi juga kualitasnya setara dengan suplemen. Karena tadi kita mungkin ada di slide yang lain kita akan jelaskan ya. Tapi seperti itu Mbak Nakia. Mantap, oke deh, sangat terjawab. Thank you Mas Fikar. Wah, terjawab banget ya Kak Nakia, dan tadi juga telah dijelaskan detail oleh Mas Fikar. Dan setelah tadi kita mendengarkan sahabat HNI sudut pandang dari Gen Z yang bekerja dengan aktivitas olahraga, kita akan beralih ke Gen Z ketiga yaitu Kak Salma. Kak Salma boleh diceritakan aktivitasnya, dan dari rutinitas itu aktivitas mana yang paling padat atau paling mempengaruhi tubuh, imun tubuh dari Kak Salma? Silakan Kak. Oke, siap Kak.
Jadi namanya mahasiswa ya, kami itu kan belajar dari pagi sampai sore. Sore biasanya istirahat dulu tuh, tapi malamnya kita ngejar deadline tugas ya untuk yang akan datang. Nah, biasanya keluhannya itu karena kami terlalu aktif, kadang di weekday aja kita tuh bukan untuk istirahat, bukan untuk bermain, tapi untuk berorganisasi, untuk menambah relasi gitu ya. Kegiatan lagi. Kegiatan lagi. Nah, jadi kadang imun suka turun yang ngedrop, belum lagi kadang sering banget kayak kalau lagi duduk terus berdiri tiba-tiba pusing gitu, kayak hitam tiba-tiba gitu ya. Itu sering banget gitu. Belum lagi kalau pas bergadang bukannya efektif nugas, yang ada malah kayak udah capek deh jadinya tidur gitu dan tugasnya tidak terselesaikan. Karena aku belum mencoba Vitago ini, mungkin Mas Fikar, apakah untuk kami mahasiswa atau Gen Z lainnya yang jarang makan nasi, apakah ini aman gitu ya kandungannya misalkan, karena jarang gitu. Jadi Mbak Tiara, Mbak Salma, sebenarnya menarik ya, Mbak Salma ini termasuk mahasiswa yang paling muda artinya di sini, yang mewakili teman-teman mahasiswa lainnya artinya ya. Betul. Kerjaannya cukup padat. Kalau kita lihat yang sudah saya sempat cari tahu gitu ya, dan kita semua sudah merasakan seharusnya. Di sisi lain kita kuliah, tugas banyak, kemudian organisasi. Betul. Itu pasti akibatnya adalah kita kurang istirahat dan lain sebagainya. Cuman kembali ke pertanyaan Mbak Salma, apakah aman? Aman, Mbak. Jadi sama seperti yang Mbak Nakia bilang, bahwa produk kita memang diset secara kualitas, kita jaga konsistensi dari keamanannya. Buktinya apa? Buktinya kita sudah sertifikasi CPOB, kita sudah dapat registrasi BPOM, kemudian kita sudah dapat registrasi dan terregistrasi halal dan sebagainya. Sehingga kualitas itu menjadi satu poin utama yang harus kita jaga. Apapun itu produknya ya, terlebih Vitago itu wajib sih hukumnya. Nah ini Mas Fikar, lagi-lagi nih mahasiswa, menarik banget. Boleh Mas Fikar tentunya diberikan tips buat Kak Salma dengan keluhan dan dengan aktivitas yang padat, gimana caranya Kak Salma dan sahabat HNI lainnya tentunya untuk bisa menseimbangkan rutinitas dan juga kesehatan tubuhnya. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita kupas ke solusi Mbak Tiara, kayaknya kita sudah sama-sama harus paham bahwa permasalahan ini terjadi karena apa. Betul. Jadi kalau yang kita lihat di slide bahwa pertama adalah kurang tidur pasti karena agendanya banyak. Kemudian kedua, nutrisi tadi katanya sering makan fast food. Itu juga yang di tagline. Kenapa? Karena tadi fast food itu merupakan makanan yang sebenarnya secara kesehatan kurang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah mungkin karena kita aktivitas lagi banyak, kita akan mudah overthinking. Jadi stres. Stres itu juga ujung-ujungnya adalah apa? Imun kita akan turun. Nah, ini adalah penyebab yang harus kita pahami karena dari tadi dengan komponen yang ada di dalam Vitago, contohnya kalau kita lihat, ternyata Vitago ini juga bisa boost imun. Kenapa? Karena meniran, salah satu komposisi bahan yang ada di Vitago itu terstandarisasi ya. Kandungan dari quercetinnya sekitar 1,13%. Yang dimana normalnya adalah kandungan ini meniran di luar sana sekitar 0,1 sampai 0,2. Wow. Artinya ini 10 kali lipat ya dari kandungan Vitago meniran yang ada di Vitago. Artinya ini menjadi hal penting yang perlu kita perhatikan teman-teman. Terus yang kedua adalah dia bisa mencegah kondisi gak gampang drop. Kenapa? Karena ternyata ada kandungan rosella yang tinggi vitamin C. Mungkin teman-teman udah paham vitamin C ini antioksidan. Tujuannya adalah dia bisa sebagai menahan antioksidan untuk mencegah radikal bebas ini terserang ke kita sehingga tidak terjadi stres oksidatif sampai kita sakit. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah kita bisa fokus belajar. Salma bisa jadi fokus belajar. Kenapa? Karena kandungan blueberry dan anggur yang dimana dia akan meningkatkan konsentrasi dari kognitif orang-orang yang sedang belajar. Kemudian yang terakhir adalah energi hariannya akan dijaga dengan madu, spirulina, kemudian ada kurma. Ini adalah kompleks sederhana yang bisa dijaga energinya dari awal sampai akhir kegiatan Salma gitu. Wah, terima kasih banyak nih Kak Salma dan juga Mas Fikar.
setelah tadi sudut pandang dari mahasiswa dengan begitu padatnya aktivitas, berikutnya kita akan ke Gen Z yang berikutnya. Kita sapa Kak Amira. Halo. Halo. Tadi Kak Amira nih udah sempat membahas terkait kondisinya Kak Amira yang sempat drop, yang pernah drop gitu ya. Kak Amira boleh diceritakan nih aktivitasnya Kak Amira apa dan kenapa bisa sampai ada di titik kondisi tersebut? Apakah kerjanya ritmenya tinggi atau mungkin suka lembur atau bagaimana? Oke. Jadi aku melanjuti ya, tadi udah kenalan juga. Jadi dengan pekerjaan yang saat ini terbilang multitasking gitu ya, kayak kebanyakan Gen Z, kita tuh dituntut untuk perform well lah. Jadi kayak di beberapa pekerjaan itu kita harus tampil sempurna gitu kan. Yang kadang justru itu menuntut kita harus selalu terlihat bugar gitu. Padahal namanya manusia gitu kan, kita kadang lelah. Apalagi sekarang ini yang uniknya di aku juga kemarin capek banget, dituntut untuk misalkan orang kan ada jet lag gitu ya, baru pulang dari mana, nggak bisa. Besok udah harus kerja normal, kayak nggak ada apa-apa aja gitu. Jadi capeknya tuh di situ yang sampai akhirnya dampaknya namanya juga performa akhirnya menurun, tidak fokus. Apalagi kalau misalkan ada banyaknya pekerjaan ini yang harus dikorbankan tuh adalah waktu kita, waktu istirahat kita. Yang misalkan kita bisa istirahat misalkan 7 jam, jadi cuma 3 jam. Itu sih jadi berpengaruh banget nih ke keseharian aku, gimana jadi tidur kurang. Karena untuk ngejar deadline ya, karena apalagi nih waktu cuma 24 jam gitu. Terus pekerjaan deadline-nya sehari bisa 3 gitu, itu gimana ya? Selain kita ngorbanin waktu tidur kita, gitu. Jadinya dampaknya tidur kurang, fit, badan nggak fit, konsentrasi itu juga jadi hilang gitu. Jadi kalau misalkan ditegur juga pernah nih, kok gini aja salah. Jadi kayak hal kecil gitu ya, yang harusnya sih kita bisa gitu ya, typo atau apa, karena kita udah nggak konsen, udah sibuk mikir ini, udah inilah gitu, buyar. Sudah buyar ya. Wah ini menarik banget nih. Mas Fikar mau langsung masuk nih. Aku masuk dulu nih. Iya boleh Mas. Buat Amira ini sempat terjadi stres nggak? Maksudnya dengan aktivitas kayak gitu kemudian nggak sempat istirahat? Iya bisa dibilang iya. Karena dituntut ya tadi ya. Biasanya caranya tuh dibanderol lah tidurnya. Oke, dibanderol. Kayak balas dendam ya Mbak? Iya lebih ke balas dendam sih gitu. Tapi itu kan sebenarnya tidak sehat ya. Aku pahami lah itu bukan hal yang sehat, cuman di situasi mungkin beberapa teman-teman di sini Gen Z relate ya, saking banyak kerjaan atau apa, jadi kita dituntut untuk ayo malam kerjain gitu. Kerja. Ya, konten kreator juga kan kerjanya malam ya. Banyak yang relate. Mungkin di sini aku coba highlight permasalahannya dari Mbak Amira. Jadi Mbak Amira ini adalah salah satu pekerja yang karena deadline-nya banyak, kemudian meetingnya banyak, lemburnya sampai larut malam, kemudian kurang istirahat. Kenapa kita lihat dari permasalahan dari Mbak Amira ini ternyata ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan imun kita sampai tadi bisa sakit, drop. Yang pertama adalah kata kuncinya stres. Jadi stres ini adalah kondisi di mana akan mengakibatkan kita kortisolnya meningkat. Efeknya apa? Jadi ketika kortisol meningkat, dia akan menyerang dari imun kita yang diproduksi malah ditekan. Jadi tidak bisa memproduksi imun yang dalam kondisi normal, sehingga tadi kita punya imun yang seharusnya dijaga sehingga kita tidak gampang sakit, malah yang sudah normal malah ditekan lagi, malah jadi gampang sakit. Kemudian yang kedua adalah radikal bebas, atau misalkan di sini karena kita harus punya konsumsi antioksidan, tapi lagi-lagi mungkin Mbak Amira belum dari segi makanan mungkin kurang, entah tidurnya jadi kurang, jadi radikal bebas akan gampang masuk. Kemudian yang ketiga adalah fokusnya menurun. Nah ini penting banget untuk teman-teman yang kerja, apalagi fokus itu tadi typo dikit udah kena marah ya. Kena omel lah itu ya. Nah artinya di sini otak kita harus bisa dijaga nutrisi dan oksigennya. Sehingga apa? Sehingga fokus kita akan bisa tetap dijaga dalam kondisi yang baik. Kemudian yang keempat apa? Rentan terkena infeksi. Ini bahaya juga karena apalagi orang pekerja jarang istirahat, makanan nggak dijaga, kondisi stres lagi, itu gampang banget terkena infeksi karena tadi imun kita akan mudah untuk diserang. Itu ya. Untuk permasalahan dari Mbak Amira yang tentunya relate ya Mbak, relate banget nih sama Kak Amira sendiri juga. Kak Amira, adakah pertanyaan yang pastinya nih untuk Mas Fikar? Boleh nih ditanyakan.
Boleh. Mungkin aku berkaitan ya. Belakangan kan akhirnya dia mulai aware lah dengan kesehatan aku yang mungkin, aduh kayaknya nggak sehat nih kayak gini terus. Mulai beberapa konsumsi multivitamin. Oh baik. Nah, cuman karena aku sibuk banget, terus kayak kadang-kadang makan tuh lupa gitu. Bukan bangun tidur tuh bukan makan, mandi, nggak, buka laptop. Aduh, langsung Cek dulu ada kerjaan nggak? Kerjaan. Gitu. Jadi kadang-kadang udah lanjut laptopan, langsung ke sore gitu. Jadi kadang-kadang makan tuh telat. Cuman biasanya kan minum obat itu makan dulu. Nah, Iya. kalau Vitago nih gimana sih? Apakah berkaitan untuk aku yang kayak lu bilang sih jadi lupa gitu. Jam makan tuh jadi berantakan. Gimana tuh? Gimana nih Mas? Oh ini menarik sih. Jadi kalau kita bandingkan dengan multivitamin yang lain, khususnya kimia ya, itu kan kita harus makan dulu Mbak. Betul. Vitago ini kita ketahui bersama adalah 14 komponen bahan herbalnya adalah semua alami, natural. Wah. Jadi kita nggak perlu memikirkan apakah kita perlu makan, apakah kondisi saat itu adalah sedang sakit maupun sehat. Kita akan menjadi teman kita untuk tetap menjaga kondisi fisik tetap bugar, sehat. Itu adalah Vitago. Jadi seharusnya Mbak, ketika Mbak lagi malas makan misalnya ya, butuh energi tambahan, Vitago jawabannya. Vitago jawabannya Mbak. Bener ya? Apalagi kita pengen cepet, namanya kita Gen Z ya, jadi bukan Mbak doang ya Gen Z, aku juga Gen Z ya. Yeah. Aku juga lagi di posisi yang mungkin sebelumnya kayak gitu, itu aku coba sih. Dan memang dari penjelasan, oke kita akan masuk ke solusi dari produk ya. Jadi produk ini, khususnya di background permasalahan dari Mbak Amira, bahwa dengan perpaduan bahan meniran dan jinten hitam, ini ternyata terkandung quercetin yang juga menjadi boost imun untuk menjaga kita aktivitas, apalagi kayak tadi ya. Sehingga drop karena stres, kurang tidur, itu bisa kita jaga dengan meniran plus jinten hitam. Kemudian yang kedua adalah blueberry dan anggur hitam. Jadi blueberry dan anggur ini adalah komponen yang juga yang dimana kita butuh fokus. Ada bahan namanya antosianin. Dia akan melindungi fokus kita dengan mekanisme tertentu yang sehingga intinya yang perlu kita pahami, fokus kita akan bisa dijaga. Tadi karena kurang suplai oksigen, nutrisi, ini akan bisa membantu. Kemudian yang ketiga adalah spirulina. Kita bicara spirulina lagi, cuman ini menjadi kenyataannya teman-teman kalau bahan yang ada Vitago spirulina ini dengan kandungannya dalam satu produk dengan 14 komponen yang ada di dalam herbal Vitago, ini menjadi suplai oksigen yang baik untuk performa kita agar tetap terjaga. Jadi nggak perlu diragukan deh, Mbak Amira kebetulan juga belum minum, wajib sih, wajib ya? coba. Oke lah. Coba. Ya. Dan kebetulan juga sahabat HNI, kalau hari ini pas banget, hari ini Vitago baru resmi di launching. Ini multivitamin herbal terbaru dari HNI yang memang diformulasikan untuk anak muda, untuk Gen Z yang hidupnya super duper aktif. Dan kalau kita tadi dengarkan dari perbincangan kita, sahabat HNI, ternyata keluhan dari teman-teman Gen Z ini sama-sama gitu ya, mirip-mirip. Mulai dari energi yang cepat habis, terus juga gampang capek, terus juga kondisi cuaca yang berubah-ubah, sehingga menyebabkan kondisi tubuh yang kurang fit, yang apa-apa drop gitu. Tak terasa dan memang sangat detail, sangat daging banget penjelasan dari Mas Fikar. Begitupun obrolan-obrolan kita bersama keempat kakak Gen Z kita dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tentunya terima kasih banyak Mas Fikar. Sama-sama Mbak Tiara. Atas penjelasan, atas insightful barunya, dan semoga bermanfaat untuk kakak semuanya juga. Dan pastinya sahabat HNI, dari olahraga, organisasi, sampai pekerjaan, ternyata semua itu butuh imun yang kuat. Setuju ya kakak-kakak? Setuju banget. Vitago hadir buat kamu, buat bantu tubuh kita tetap fit, tetap sehat, dan tetap produktif meski hidup serba cepat. Jangan nunggu sakit dulu, mulai jaga tubuh dari sekarang. Vitago, stay fit and go. Dan untuk itu sahabat HNI, harap setia, harap tetap, karena berikutnya kita akan masuk ke sesi yang gak kalah seru, yaitu Vitago Challenge. Vitago, stay fit and go!
cuaca makin sulit ditebak. Pagi bisa dingin, siang tiba-tiba panas terik. Di tengah perubahan iklim seperti ini, tubuh dituntut untuk tetap kuat, apalagi untuk anak muda yang harus terus bergerak. Anak muda hari ini punya banyak peran, belajar, organisasi, komunitas, proyek sana-sini. Energinya ditarik ke banyak arah, tapi tetap harus aktif, hadir, dan perform. Bahkan yang sudah mulai berbisnis harus lebih sigap lagi. Mobilitas tinggi, keputusan cepat, dan tubuh yang gak boleh mudah tumbang. Tapi bagaimana kita bisa tetap kuat melalui semua itu? Sekarang ada Vitago. Vitago, stay fit and go! Buat teman-teman Gen Z yang udah mulai kerja dan pasti butuh booster energi yang aman dan alami, tenang aja, sekarang Vitago hadir dengan kandungan buah, sayur, dan herbal yang bantu jaga daya tahan kamu biar gak gampang sakit ataupun down. Yuk rutin minum Vitago dan borong sekarang juga di hni.id atau di halaman terdekat ya. Vitago, stay fit and go! Buat kalian yang aktif olahraga seperti gym, lari, imun tubuh itu penting banget loh. Nah, Vitago hadir, bantu jaga badan tetap sehat dan strong, supaya aktivitas tetap lancar. Yuk borong Vitago sekarang juga. Vitago, stay fit and go. Nah, buat kalian nih yang tugasnya menumpuk, kegiatan organisasi yang tidak ada jedanya, ingat ya, yang dikejar itu bukan hanya deadline, akan tetapi kesehatan kalian juga. Vitago kini hadir untuk kalian semua, agar otak kalian tetap menyala, mood kalian tetap stabil, dan juga kalian akan menjadi produktif tanpa takut tumbang. Yuk, amankan Vitago saat ini juga. Kalian bisa dapatkan di hni.id ataupun di halaman terdekat. Vitago, stay fit and go! Untuk para anak muda di luar sana, mari sambut hidup lebih sehat, lebih aktif, dan lebih kuat bersama Vitago. Ayo borong sekarang juga Vitago di HNI ID dan di halaman terdekat. Vitago, stay fit and go! Kalau kamu tipe weekendnya yang dihabiskan buat pilates, stretching, atau yoga, ini jaga keseimbangan hidup, jangan lupa tubuh juga butuh dijaga dari dalam. Capek boleh, tapi imun jangan ikutan goyah. Nah, Vitago bantu kamu tetap stabil, tetap strong, dan tetap bisa nge-flow seharian tanpa takut tumbang. Vitago, stay fit and go! Kenapa lemes banget sih? Iya nih, akhir-akhir ini gampang capek dan sakit. Oh, tenang. Minum Vitago aja. Multivitamin yang bisa bantu naikin stamina dan imun lo. Vitago, suplemen multivitamin yang diformulasikan dengan berbagai ekstrak buah, sayur, dan herbal. Kaya antioksidan dan nutrisi penting untuk bantu menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan imun, dan melindungi tubuh sehingga kuat beraktivitas seharian. Vitago, stay fit and go! Wah, nggak kerasa ya, kita sudah ada di penghujung rangkaian acara launching produk baru HNI, yaitu Vitago. Terima kasih untuk semua sahabat HNI yang sudah membersamai acara launching hari ini. Agar sahabat HNI tetap sehat dan tetap kuat dalam menjalani berbagai aktivitas, rutinitas, dan kegiatan yang super padat, jangan lupa awali hari dengan Vitago. Vitago, stay fit and go! Vitago, fit and go! Kat, apa-apaan ini? Mana semangatnya? Ulang! Vitago, stay fit and go! Vitago, stay fit and go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HNI di seluruh Indonesia. Kali ini jumpa lagi bersama Umi Sabil. Alhamdulillah HNI telah launching
produk baru lagi, yaitu produk Vitago. Produk ini sangat baik untuk dikonsumsi oleh para Gen Z, para milenial untuk menambah kecerdasan, energi, dan daya tahan tubuh staminanya. Sahabat semua, kali ini USB ditemani oleh Mas Arief. Assalamualaikum Mas Arief. Waalaikumsalam Umi, salam kenal ya Umi. Ya, ini Mas Arief dari PT HEW yang akan membedah produk ini secara tuntas dan ikuti segmen berikutnya. Vitago, stay fit and go! Mas Arief, sudah siap? Siap Umi. Ya, silahkan kali ini akan dibedah semuanya dan insya Allah sampai tuntas. Silahkan Mas Arief. Ya. Makasih banyak Umi, terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin sebelum mulai, saya boleh izin pantun dulu nggak Umi? Wis. Mumpung lagi Cakep. di Jakarta. Belum. Ya, nanti tolong dibantu cakepnya ya teman-teman. Udah cakep. Udah cakep. Oke, lihat aki-aki pakai celana. Celananya kusut, naik mobil kargo. Cakep. Wahai sahabat HNI di seluruh Indonesia, mari kita sambut produk Vitago. Yeay. Aku nggak bales ya, aku nggak bisa pantun. Nggak apa-apa Silakan Umi. Mas Arief. Ya, terima kasih Umi. Mungkin Ya. sebelum saya bahas lengkap terkait produk knowledge Vitago, mungkin kita bahas dulu terkait latar belakang ya Umi. Latar belakang kenapa produk Vitago ini hadir di tengah kita. Nah, yang pertama ini adalah alasannya karena perubahan cuaca Umi. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu, Indonesia ini kan sekarang cuacanya kerap berubah-ubah nih Umi. Iya, ekstrim ya. Ekstrim, bahkan beberapa daerah ada yang bencana juga Umi. Jadi perubahan cuaca ini kan kadang kita pagi panas, tiba-tiba siang udah hujan begitu loh. Betul. Nah, perubahan cuaca ini bisa menurunkan sistem imun tubuh kita Umi. Betul. Jadi kan karena tubuh kita harus beradaptasi sama suhu yang terus berubah-ubah. Iya. Nah, selain itu biasanya juga karena gaya hidup Umi. Nah, biasanya ini anak-anak Gen Z nih sama para mahasiswa biasanya. Mereka kan biasanya sibuk. Ya. Biasanya pulang malam, ada yang lembur, ada yang mungkin pulang kuliah masih ada yang meeting organisasi. Ya, jadi energinya habis ya. Energinya habis, betul Umi. Belum lagi stres dengan pekerjaan dan juga biasanya juga disertai dengan begadang nih. Biasanya anak-anak muda sukanya begadang. Nah, itu juga turut mempengaruhi sistem imun tubuh kita. Nah, sistem imun yang terus turun ini itu tidak boleh dibiarkan Umi. Jadi sistem imun yang terus turun ini dia bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius kalau tidak ditangani. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit seperti hipertensi, penyakit jantung, maupun juga yang paling parah bisa sampai kanker Umi. Meskipun anak muda ya. Meskipun anak Kadang muda. anak muda berasanya masih kuat. Betul Jadi Umi. begadang nggak apa-apa. Ternyata ya ada risiko. Ada risikonya. Nah, karena itulah di tengah perubahan cuaca yang seperti ini dan juga gaya hidup yang sangat padat, kita perlu suplemen herbal yang bisa membantu meningkatkan sistem imun tubuh kita supaya tetap prima, tetap optimal Umi. Nah, karena itulah Vitago hadir di tengah kita untuk kebutuhan tersebut Umi. Ya, jadi ini produk yang mendampingi kesibukan dunia anak-anak muda. Betul Umi. Oke, lanjut. Nah, apa saja sih khasiat dari produk Vitago itu? Yang pertama, yang seperti tadi saya sampaikan, dia bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Nah, kenapa dia bisa membantu menjaga daya tahan tubuh? Karena dia bisa meningkatkan sistem imun tubuh Umi. Nah, sehingga dia bisa menjaga tubuh dari berbagai penyakit. Selain itu, dia pun bisa menambah energi nih Umi. Bagi para remaja yang biasanya aktivitasnya padat, dia juga bisa menambah energi. Karena kan dia ada kandungan madu dan sari kurmanya Umi. Jadi dia punya gula alami yang bisa diserap oleh tubuh. Jadi madu, sari kurma. Sari kurma. Masya Allah, mantap ini. Betul. Lanjut. Jadi produk Vitago ini punya 3 mekanisme kerjanya Umi. Nah, yang pertama itu adalah dia sebagai imunostimulan. Ya. Betul. Yang kedua sebagai antioksidan. Dan ketiga itu sebagai antiinflamasi dan juga imunomodulator. Ya, jadi Betul. untuk atasi peradangan juga ya. Betul. Peradangan, ya. Jadi imunostimulan dia bisa menstimulasi atau memicu sel tubuh kita untuk sel imun tubuh kita untuk menjadi lebih optimal. Terus antioksidan dia bisa menghindari dari berbagai radikal bebas dan antiinflamasi. Betul tadi kata Umi, dia bisa mengurangi efek peradangan yang ada dalam tubuh. Nah, ini dia komposisi yang ada di produk Vitago Umi. Wow. Jadi banyak dan lengkap. Betul, ini cukup banyak. Ada 14 bahan aktif pilihan
yang dia terdiri dari berbagai ekstrak buah-buahan dan juga sayuran dan juga herbal yang punya khasiat buat 14 ya. 14 Umi. Iya, dari sayuran, dari Betul. buah. Keren, mantap. Iya. Ini contoh buah-buahnya ada di display di sini. Nih, buahnya sudah ada di meja. Betul. Lihat tuh baju Umi, udah kayak botolnya. Udah kayak Jadi produk Vitago. kalau Umi jalan, itu botol Vitago yang jalan. Lanjut, Mas. Iya. Ini karena produknya banyak, bahan bakunya banyak, mungkin kita bahas mungkin inti-intinya aja ya Umi, masing-masing bahan bakunya. Nah, yang pertama adalah meniran Umi. Nah, meniran ini dia punya fungsi sebagai antioksidan. Iya. Nah, karena dia punya bahan aktif yang namanya quercetin. Ya, jadi dia bisa menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Jadi radikal bebas itu adalah suatu molekul Umi atau suatu zat yang dia punya satu elektron tidak berpasangan. Nah, karena dia ada satu yang tidak berpasangan, jadi dia sangat reaktif. Nah, jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, satu elektron itu bisa mencuri elektron yang ada di sel tubuh kita, Umi. Nah, ketika sel tubuh kita ini kekurangan elektron, jadi sel tubuhnya itu menjadi rusak. Dan karena itulah jadi menimbulkan berbagai macam penyakit. Begitu. Nah, sementara quercetin ini, dia dilengkapi dengan banyak gugus ohamin, Umi. Jadi seperti bisa dilihat di layar presentasi, jadi yang kanan itu yang bentuknya bulat-bulat. Jadi quercetin itu bentuknya seperti yang kanan Umi, yang bulat-bulat hijau itu. Jadi dia punya banyak gugus ohamin. Nah, gugus ohamin ini bisa disumbangkan kepada radikal bebas tadi supaya elektron satu tadi yang tidak berpasangan dia jadi berpasangan. Sehingga dia jadi lebih netral dan tidak reaktif lagi. Kadar quercetin di ekstrak meniran yang kita pakai di produk Vitago ini. Nah, hasil ujinya itu didapat kadar quercetin pada produk Vitago, pada ekstrak meniran yang dipakai di Vitago ini adalah yaitu sejumlah 1,13% Umi. Ya, dan jumlah itu sebenarnya cukup tinggi jika dibandingkan dengan ekstrak meniran yang ada di pasaran. Karena yang ada di pasaran itu kurang lebih persentasenya hanya sekitar 0,1 sampai 0,2%. Jadi dengan kadar yang sudah terstandarisasi, harapannya manfaat dari produk Vitago semakin optimal, Umi. Cakep, cakep. Betul. Ya. Dan memang produk yang ada menirannya itu kualitasnya luar biasa untuk tubuh kita. Iya, betul. Sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Betul. Dan seolah sih agen HNI untuk meniran sudah akrab. Sudah akrab, Sudah betul. akrab. Dan memang tuh produk dengan herba yang unggulan, masuk herba unggulan. Lanjut. Nah, bahan baku berikutnya adalah itu kunyit, Umi. Kunyit. Ya, jadi kunyit selain biasa digunakan buat nasi kuning, dia juga punya manfaat sebagai antioksidan juga, Umi. Betul. Ya, karena dia punya kandungan bahan aktif yang namanya kurkuminoid. Iya. Ya, dia punya fungsi tadi hampir sama kayak meniran sebagai antioksidan. Iya. Dan kami juga menguji, Umi, kadar kurkuminoid untuk ekstrak kunyit yang dipakai di produk Vitago. Nah, jadi hasil ujinya itu adalah seperti yang bisa dilihat di layar, yaitu hasil uji kadar kurkuminoid ekstrak kunyit pada produk Vitago adalah sebesar 2,29%, Umi. Tinggi ya? Ya, itu cukup tinggi, bahkan tadi lebih tinggi dibanding quercetinnya. Jadi dia harapannya bisa semakin mengoptimalkan khasiat dari produk Vitago. Dan kita itu sebenarnya tiap hari butuh ada kunyit di tubuh kita. Betul, Umi. Karena kan entah di mana ada peradangan kita nggak tahu. Iya, betul. Nah, jadi kunyit sangat dibutuhkan. Lanjut. Betul. Terus juga ada kulit manggis, Umi. Ya, mungkin juga sahabat HNI dan Umi juga sudah pasti tahu manfaat dari kulit manggis. Iya. Dia bisa sebagai radikal bebas, bisa untuk imunomodulator juga karena dia punya bahan aktif yang namanya mangostin. Gitu, Umi. Terus bahan berikutnya ada rosella, Umi. Rosella. Rosella. Makanya jilbabku ini fusia-fusia ya. Karena ada rosella, ada kulit manggis. Ini semua nih ada di sini. Betul. Ini ikon kulit manggis, ikon rosella. Lanjut. Iya. Rosella ini punya bahan aktif yang namanya antosianin, Umi. Antosianin. Ya, mungkin sahabat TNI pernah dengar juga. Dia punya fungsi sebagai antioksidan dan juga imunomodulator. Jadi bisa meningkatkan sistem imun pada tubuh manusia. Ya, kadang saya kalau ngajar herba tuh gini. Kalau baru untuk mencegah hijau. Kalau untuk naikin imun oren kuning. Nah, ini kan juga ada oren-orennya ya yang dari kunyit. Dan kalau sudah terserang penyakit merah, kalau udah parah banget ungu. Nah, kalau udah nggak terkendali itu hitam. Oh, iya iya. Ya,
Berikutnya ada daun sirsak, Umi. Nah, ini daun sirsak juga bisa dimanfaatkan nih karena dia punya fungsi sebagai antioksidan dan antimikroba karena dia punya bahan aktif namanya acetogenin. Jadi dia punya antimikroba, jadi dia bisa menangkal bakteri ataupun virus yang masuk dalam tubuh, Umi. Bahan baku berikutnya ada buah delima, Umi. Wow. Nah, buah delima Kita berasa kayak jus multi buah gitu ya. iya, betul. Mungkin Nggak usah ribet, nggak usah ngumpulin buah, udah Betul. blek. Oke. betul. Mungkin yang nggak suka makan buah langsung, nah itu Iya, bisa. dan yang nggak sempat ribet. Betul, yang nggak ribet juga. Iya, lanjut. Nah, buah delima ini bisa dikategorikan superfood juga, Umi. Ya, karena dia manfaatnya cukup banyak, karena dia punya bahan aktif yang namanya itu punikalagin. Iya. Ya, dia punya fungsi antioksidan dan juga antiinflamasi. Dan bahkan Itu di Gimana? di surat Abasa itu disebut ya, kurma, delima, zaitun. oh iya betul, Umi. Kita ada kurma, ada delima di sini. Ada, betul. Masya Allah. Lanjut. Ya. Bahkan hasil uji penelitian itu menunjukkan bahwa punikalagin pada buah delima ini manfaat atau kemampuan antioksidannya ini lebih tinggi dibanding teh hijau, Umi. Betul. Terus juga ada buah zaitun yang pasti Nah, sahabat baru ini sudah disebut, ya. tahu itu fungsinya. Masya Allah. Jadi bisa sebagai antioksidan juga. Saya dulu pernah awal-awal perusahaan ini tuh pernah memimpikan gitu. Jadi buah-buah yang disebutkan dalam Al-Quran tuh ada gitu. Nah, kayak Al-Quran itu kan menyebutkan kurma 20 kali, zaitun 9 kali, ada Betul. delima. Masya Allah ya, hari ini satu persatu terwujud. Betul. Masya Allah. Lanjut. Jadi buah-buah yang ada di Al-Quran itu Iya. insya Allah ada di produk Vitago juga. Iya, zaitun, kurma, delima, Masya Allah. Lanjut. Oke, lanjut untuk bentuk berikutnya. Nah, tadi seperti yang tadi di spill, Umi, ada jintan hitam, Umi. Jintan hitam. Iya, dia ada. Iya. Dia punya fungsi sebagai antioksidan karena punya kandungan bahan aktif namanya timokuinon. Ya. Dan berikutnya ada spirulina. Nah, mungkin Spirulina. ini Masya sahabat Allah. HNI sudah tidak asing dengan Iya. spirulina karena punya banyak manfaat dan salah satunya dia juga bisa sebagai antioksidan dan juga antiinflamasi. Nah, berikutnya kita juga ada stevia, Umi, di Stevia. di produk Vitago ini. Saya lihat kan ada kayak madunya ya. Betul. Masih ditambahin stevia ya. Iya. Tapi stevia ini nggak cuma sebagai manis, tapi dari sisi yang lain ya. Betul, karena Oke. kita tambahkan karena dia punya manfaat juga, Umi. Jadi Betul. selain sebagai pemanis tadi, dia punya bahan aktif yang namanya stevioside. Ya, dia punya fungsi sebagai imunomodulator juga. Jadi dia bisa meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita. Siap. Dan berikutnya yang terakhir adalah blueberry. Ya, buah blueberry. Jadi dia sama seperti tadi di rosella, dia ada kandungan antosianinnya juga, Umi. Ya, dia punya fungsi sebagai antioksidan yang kuat dan juga imunomodulator. Oke, Masya Allah. Blueberry, delima, kulit manggis, zaitun, kurma, meniran, spirulina, daun sirsak. Setoran hafalan besok ya. Lanjut. Jadi lengkap banget, Umi. Nah, lalu aturan pakai produk Vitago itu seperti apa? Jadi aturan pakainya bisa dilihat di tampilan layar. Jadi untuk dewasa dianjurkan itu 3 kali sehari, Umi. Sekali konsumsi 2 sendok makan. Betul. Kalau untuk anak-anak itu 3 kali sehari 1 sendok makan. Gini nih, kalau sudah masuk ke ladang rumah tangga, terus ibunya meleng, terus tahu-tahu setengah botol dihabisin sama anak-anak. Karena kasus gitu tuh bukan nggak mungkin terjadi. Iya. Dulu waktu baru launching di Sekuah, Betul. saya taruh di meja. Anak saya tuh saya pikir nggak suka, nggak taunya saya cari hilang ngompet di bawah meja udah 1/3 botol. Dia pikir permen gel-gel gitu. Habis itu 3 hari aku nggak bisa pergi karena anakku udah lasak luar biasa. Iya. yang bungsu tuh. Nah, gamat aja dia ngumpetin sampai hampir setengah botol gitu. Kebayang nggak kalau tiba-tiba karena ini enak, manis, ada rasa-rasa buah, terus setengah botol tuh efeknya gimana? Sebenarnya bahan yang ada di Vitago ini bahan-bahan alami, Sumi. Ya, aman Iya. dikonsumsi, cuman ya baiknya tetap sesuai dengan dosis, Umi. Ya, mungkin seperti itu boleh tapi tidak sering-sering ya, Umi. Nggak sering, meleng. Oh, karena kecolongan ya, Umi. Iya, terus atau udah nggak pakai sendok kan anak-anak gluk-gluk. Langsung gelek-gelek. Nggak mabuk juga kan? Enggak, Umi. Enggak bisa. Enggak bikin Paling mabuk. terus nggak mau diem ya?
Ya paling mungkin dia Karena jadi kan energi. betul Ya, karena ada Ibu-ibu udah madu. tahu ya bocorannya. Jadi kalau memang kecolongan tiba-tiba setengah botol, ya udah sih omset. Oke, mungkin kesimpulan dari untuk produk Vitago ini adalah yaitu unique selling point atau USP dari produk Vitago ini Mi, itu ada 3 mungkin yang menjadi kesimpulannya. Pertama, dia punya kadar quercetin yang sudah terstandarisasi, yaitu di 1,13%. Lalu juga ada kadar kurkuminoid yang ada di kunyitnya, yaitu sebesar 2,29%. Dan tentu saja dilengkapi dengan 14 ekstrak alami yang terdiri dari herbal, buah-buahan, dan juga sayuran Umi. Ya, jadi sangat disarankan nih untuk para tidak hanya Gen Z, tapi mungkin semua umur juga bisa mengkonsumsi Vitago. Setidaknya kalau anak-anak dari usia berapa? Baiknya dari usia di atas 2 tahun sih Umi. Oke. Betul. Karena untuk nalennya ya. Betul. Kalau misalnya ibunya iseng terus dicairin gitu nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa sih Umi. Karena Kan kadang dia- iseng tuh ada aja. Betul. Jadi coba ini anak-anak rewel itu coba ini Iya. gitu. Terus pakai kan dicairkan, Iya. masukin ke dot itu nggak apa-apa juga. Nggak masalah sih Umi, karena kan Nggak memang masalah. bahan Lansia di produk Vitago. itu juga nggak apa-apa ya. Lansia juga aman Umi. Karena kan buah sayur. Betul, karena buah Jadi sayur. walaupun untuk Gen Z, untuk milenial, tapi ya sebenarnya nggak ada batas usia ya. Betul, bisa untuk Oke. semua kalangan yang memang ingin hidup lebih sehat dan ingin ya lebih aktif beraktivitas. Ibu hamil nggak apa-apa? Ibu hamil aman Umi. Oke. Iya. Jadi kan saya lagi kepengen bikin program stunting gitu. Betul. Tapi ini nggak bukan cerita ibu hamil ya. Maksudnya kalau anak-anak muda, kadang kan kelemahan fisik. Maaf nih ya, ada anak yang bogel gitu, Betul. susah tinggi apa itu kan memang sebenarnya nutrisi dari dalam kandungan atau nutrisinya setelah perkembangan itu kan kurang bagus. Ini cocok ya. Itu cocok, Jadi ini Umi. menambah nutrisi yang anak-anak jadi semakin tinggi, semakin kuat. Betul. Jadi memang anak-anak muda sekarang itu serangan makanan pewarna, pemanis itu kan luar biasa ya. Banyak banget Umi. Serangan makanan yang enak, praktis, tapi kurang sehat. Betul. Nah ini jadi solusi dibawa ke kos-kosan ya. Betul. Mudah buat sarapan. Betul. Ya mudah untuk sore ya. Intinya udah ada buah. Kadang-kadang anak kos-kosan kan nggak kebeli buah ya. Betul. Duitnya nggak cukup buat beli buah. Iya betul. Oke, Mas Arief lanjut. Ya, mungkin cukup sih Umi yang saya sampaikan Oke. tadi. Sahabat HNI semua, alhamdulillah kita telah bedah produknya bersama Mas Arief. Terima Iya, kasih Bu. Mas Arief. Sama-sama atas Umi, terima waktunya kasih juga. membersamai leader-leader HNI di seluruh Indonesia. Dan kita sudah membedah produk Vitago, produk yang sangat berkualitas untuk anak muda, remaja, Gen Z, dan milenial, menambah kecerdasan, vitalitas, dan stamina serta energi. Sahabat semua, setelah kita bedah produknya, jangan lupa borong ya, dapatkan di HNI ID dan Halalmat terdekat. Vitago, stay fit and go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.